Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatih Al-Khatim. Alhamdulillah, sahabat lintas dimensi di malam yang hening dan cerah serta kemerlipan lampu di jembatan Suramadu, tim lintas dimensi menuju berziarah bersilaturahim kepada wali Allah Syekhuna Khalil yang ada di Madura. Sahabat lintas dimensi, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat secara zahiriah maupun batiniah. Dan kini tim lintas dimensi bersilaturahim menuju makbaro Syekhuna Khalil. Beliau Syekhuna Khalil bernama Muhammad Khalil. Beliau putra dari Kiai Haji Abdul Latif, warga desa Kemayoran, kecamatan Kota Bangkalan. Mbah Khalil lahir pada Selasa 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau 27 Januari 1820 Masehi. Sahabat lintas dimensi, sejak kecil beliau dididik sangat ketat oleh ayahandanya. Mbah Khalil kecil memang menunjukkan sudah terlihat bakat yang istimewa, sehingga kehausan akan ilmu, terutama ilmu fikih dan ilmu nahwu, bahkan beliau sudah hafal dengan baik Nazam Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait ilmu nahwu sejak usia muda. Sahabat lintas dimensi, melihat bakat beliau dalam ilmu agama yang luar biasa, orang tua Mbah Khalil kecil mengirim beliau untuk mencari ilmu ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Mengawali pencarian tolabul ilmi beliau, Mbah Khalil muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan, beliau pindah ke Pondok Pesantren Cagaan, Bangil, Pasuruan, kemudian pindah ke Pondok Pesantren Kebocen Candi, Pasuruan. Selama belajar di pondok pesantren, beliau belajar pula kepada Kiai Nuh atau Kiai Nur Hasan di Sidogiri, 7 km dari Kebon Candi. Sahabat lintas dimensi, karena kehausan akan ilmu agama, Mbah Khalil muda berkeinginan untuk menimba ilmu ke Mekah. Akhirnya niatnya itu tidak disampaikan kepada orang tuanya, apalagi meminta ongkos kepada orang tuanya. Akan tetapi Mbah Khalil akhirnya pergi ke pesantren di Baiwangi dan nyambi menjadi buruh. Ketika Mbah Khalil menjadi buruh pemetik kelapa pada gurunya, untuk setiap pohonnya beliau mendapat upah 2,5 sen. Akhirnya uang yang didapat tersebut beliau tabung, sedangkan untuk makan Mbah Khalil menyiasatinya dengan mengisi bak mandi
mencuci dan melakukan pekerjaan rumah lainnya, serta menjadi juru masak teman-temannya. Sahabat lintas dimensi, menginjak usia 24 tahun, akhirnya Mbah Khalil memutuskan untuk pergi ke Mekah. Di Mekah, Mbah Khalil belajar dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, guru ulama Indonesia dari Banten. Di antara guru di Mekah adalah Syekh Utsman bin Hasan Al-Dimyati, Sayyid Ahmad bin Zain Dahlan, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afif Al-Makki, Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Al-Syarwani. Beberapa sanad hadis yang mursalsal diterima dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Abdul Ghani bin Abdul bin Subuh bin Ismail Al-Binawi bin Bima Sumbawa. Maka sewaktu berada di Mekah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Mbah Khalil bekerja mengambil upah sebagai menyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh para pelajar. Sepenuhnya di Mekah, Mbah Khalil dikenal sebagai orang ahli fikih dan ahli thariqah. Bahkan beliau dikenal sebagai salah satu seorang kiai yang dapat memadukan dua hal di dalam dengan serasi. Dia juga dikenal sebagai Al-Hafiz. Dan sepulang dari Mekah, Mbah Khalil mendirikan pesantren di daerah Cangkuban, Bangkalan, dan tim lintas dimensi menuju Bangkalan di malam hari ini. Semoga silaturahim tim lintas dimensi menyambung silaturahim bil jasadi wa birruh, menyambung keberkahan. Sahabat lintas dimensi, ketika Mbah Khalil mendirikan pesantren di Bangkalan, tak butuh waktu lama, banyak santri berdatangan dari desa-desa sekitarnya. Namun setelah putrinya Siti Khatimah dinikahkan dengan keponakannya sendiri, yaitu Kiai Muhtaha, pesantren di Cengkabun itu kemudian diserahkan kepada menantunya. Akhirnya Mbah Khalil kemudian mendirikan pesantren lagi di daerah Demangan, dari pesantren lama kurang lebih 1 kilometer. Maka di pesantren baru ini, Mbah Khalil juga cepat memperoleh banyak santri, bukan saja dari daerah sekitar, akan tetapi juga dari Pulau Jawa dan luar daerah lainnya. Perlu sahabat lintas dimensi ketahui, santri pertama yang datang dari Jawa tercatat bernama Mbah Hashim Asy'ari dari Jombang. Kemudian banyak santri-santri lain menimba ilmu agama dari Mbah Khalil. Selain Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU dan pendiri, ada juga pengasuh pesantren Tebu Ireng, Jombang. Ada juga Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, pengasuh pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukerjo, Situbondo. Sahabat lintas dimensi, itulah sekelumit perjalanan Syekh Khalil Al-Bangkal. Menurut salah satu sejarah, salah satu ajaran Syekhona Khalil yang masih relevan sampai saat ini dan selalu dipegang teguh oleh semua muridnya adalah hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Sehingga kata-kata tersebut menetapkan Syekh Khalil sebagai pahlawan nasional
tidak memiliki alasan untuk ditunda. Dan masih banyak lagi kisah, karomah, sejarah akan keberadaan Syekhuna Khalil. Salah satunya wiridan yang pernah kita dengar di masjid-masjid yang berbunyi, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Dan itu pun banyak mengalir di pondok-pondok pesantren, bahkan di pelosok negeri tercinta ini. Sahabat lintas dimensi. Dan kita telah sampai di makbaro beliau. Salamullah alaikum fil alamin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Haqqus salam. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Khalifatullah. Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka ya wali Allah. Salamullah alaikum fil alamin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Haqqus salam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa auladihi wa zuriyatihi wa ahlil baitil kiram wa jami anbiya'illah wal malaikatillah wa jami sahabatur rasulullah wa jami awliya'illah min masyriqi ila magharibiha, khususan sultan awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati khususan sahibul maqbarah, sahibul walayah, sahibul karamah Syekhuna Khalil wa jami auladihi wa zuriyatihi wa ahlil baitil kiram wa jami talamizatihi wa jami ahlul kubur bihazil walayah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Wasi'al Maghfirah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fi kulli waqtil wahin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bihaqqi Sayyidina Muhammad wa bi syafaati Sayyidina Muhammad wa bi mu'jizati Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Allahumma ja'alna fi jiwarin nabiyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Allahumma nawwir qabrahum binuril iman wa binul islam wa binul ihsan wa binurin nabina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin.